lagi dengan saya, Serba-Serbi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kepada Anda bagaimana cara proses teripang kami. Jika teripang ini saya proses, betulkah nantinya tidak lari size dari TKB menjadi TKS, dari TKS menjadi TKP? Kalau itu tidak diperhitungkan, maka Anda akan mengalami kerugian. Ya, karena disitulah ilmu teripang. Jadi teripang itu adalah merupakan keterampilan kita bagaimana memprediksi dalam proses, sehingga teripang ini seperti yang kita harapkan. Kalau TKB tetap menjadi TKB. Kok bisa begitu? Iya, karena banyak di antara kita memproses teripang yang seharusnya TKB menjadi TKS. Kalau sudah menjadi TKS, tidak bisa untuk dikembalikan menjadi TKB. Tidak bisa. Mengapa begitu? Karena teripang gamat ini adalah jelly. Ya, jadi jelly. Caranya untuk memadatkan jelly yang ada di tubuh teripang gamat ini. Itu. Jadi kalau Anda mau proses teripang, itu yang harus Anda perhitungkan. Benarkah bahwa teripang gamat yang akan saya proses ini nanti tetap menjadi size yang kita harapkan? Kalau TKB tetap jadi TKB. Kalau tidak, Anda harus perhitungkan, karena selisih harga TKB dengan TKS itu mempunyai selisih harga 40%. Ya, jadi kalau TKB harganya misalnya 1 juta, TKS hanya berada di kisaran harga 600 sampai 650. Jadi kalau Anda memproses teripang TKB, kemudian turun ke TKS, Anda kehilangan 400.000 per kilogram. Nah, ini. Nah, jadi Anda dalam proses teripang ini perhitungan harus matang. Nah, apa yang diperhitungkan? Yaitu kata-kata lari size. Lari size yang dimaksud jika TKB turun size menjadi TKS dan seterusnya. Saya akan proses teripang gamat ini. Ya, bagaimana saya memproses teripang gamat ini? Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai. Jika ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa subscribe, share kepada teman-teman Anda, sehingga teman-teman Anda juga merasakan manfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sehingga kita sama-sama maju bersama di dunia teripang. Terima kasih. Ini teripang yang akan kita proses. Ini semua ada dari TKB, TKS, TKT, TKK, TKH, semua lengkap. Jadi nanti kita proses supaya teripang-teripang ini bisa gemuk, ada isi, walaupun tidak begitu bulat, tapi teripang ini nanti akan berisi penuh daging di dalamnya jika kita proses dengan benar. Ya, kita masak air ini menggunakan air tawar, ya, menggunakan panci kalau bisa yang agak besar. Kita masak kembali. Ini adalah proses yang ketiga, ya, dari gamat-gamat ini. Bagaimana nanti gamat-gamat ini kita usahakan tetap yang TKB menjadi TKB. Ini semua ada TKB, ada TKS, ada TKT, sampai TKH. Kita proses
dengan menggunakan air mendidih. Kita tunggu air ini sampai mendidih terlebih dahulu. Perhatikan air ini sudah mendidih. Jadi kalau sudah mendidih ini kita masukkan teripang-teripang yang akan kita proses. Perlu diketahui bahwa teripang ini kita proses ketiga. Jadi proses ketiga ini diusahakan kalau bisa sudah tidak ada proses keempat kalinya, karena teripang ini mungkin nanti sudah berisi, sudah ada daging. Kita aduk. Cara ngaduknya diaduk dengan memutar. Tujuannya adalah teripang yang kita masak ini supaya berdaging. Karena gamat ini berupa jeli, maka setelah diputar seperti ini jelinya akan memadat, sehingga teripang nanti akan berisi, berdaging. Dan tujuan dari memutar ini adalah agar teripang yang kita masak ini tetap panjang. Kita sentuh apakah teripang-teripang ini sudah ada daging. Kalau belum, kita lanjutkan memasak. Jadi bukan durasi berapa lama kita harus memasak. Jadi kita menggunakan rasa atau sentuhan. Jadi teripang itu apa sudah padat atau belum, apa sudah berisi, kita sentuh. Kita teruskan putar yang mempunyai tujuan agar teripang ini bisa lurus, bulat, dan panjang. Api kita sesuaikan, kalau terlalu besar ya dikecilkan, kalau kecil dibesarkan. Kita lihat kembali apakah teripang ini sudah full daging atau belum. Kita aduk lagi, ternyata masih belum. Kita lanjutkan sesuai dengan harapan kita untuk menjadikan teripang ini maksimal menjadi kualitas yang baik. Kita lihat lagi. Sepertinya ini sudah pas sesuai harapan kita. Teripang ini sudah berisi, padat, bulat, dan panjang. Kita angkat. Kita tiriskan. Ini hasilnya. Ini hasil yang kita lakukan setelah kita masak tadi dengan air mendidih. Hasilnya sudah maksimal, berisi, padat, penuh daging. Ini sudah sesuai dengan harapan. Ini hasilnya sudah maksimal. Jadi teripang ini sudah berisi, padat, penuh daging. Dan kalau kita bandingkan dengan teripang yang saya belum proses, ini hanya ada selisih sedikit. Yang menjadi tujuan utama bahwa teripang ini bagaimana tetap harus panjang. Karena gamat kalau kita jual berdasarkan panjangnya sebagai size dari gamat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk Anda pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih Anda telah menonton video ini.